Shalom. Shalom Welcome back to our program once again. dan selamat datang sekali lagi kepada program kami di dalam channel kami. And today we're going to talk about the attributes of God, lesson 9. Dan pada hari ini kita akan berbicara mengenai atribut Allah, pengajaran yang ke-9. I pray that you are ready for the word of God and you are excited as I am excited for the word. Dan saya berdoa supaya saudara juga siap untuk firman Tuhan dan bersemangat untuk mendengar firman Tuhan, sama seperti saya juga untuk bersemangat sekali membagikan kepada saudara. Amen. So let us get into prayer before we start. Dan mari kita berdoa sebelum kita memulai pengajaran pada hari ini. Father, we thank you once again for thy goodness and thy mercy. Bapak, kami mengucap syukur sekali lagi buat kebaikan-Mu dan belas kasih-Mu. We pray for wisdom and understanding to come upon each and every person that is listening, of God. Kami berdoa biarlah hikmat-Mu dan pengertian daripada Engkau Tuhan turun di atas setiap orang yang sedang mendengarkan. As we share the word of God, let their eyes of their understanding be open to see that which you want them to see. Dan selagi kami memberitakan firman-Mu Tuhan, biarlah mata mereka bisa dibukakan sehingga mereka bisa melihat apa yang Tuhan Kau inginkan untuk mereka dapat melihat. In today's lesson, Lord, we thank you for your anointing that is upon your servants. Dan untuk pengajaran hari ini kami mengucap syukur buat urapan Tuhan turun di atas hamba-hamba-Mu. Let every word that proceed out of their mouth be only of you. Sehingga apapun yang keluar daripada mulut lidah bibir hamba-Mu, semuanya itu berasal daripada Engkau saja. In Jesus' name we pray. Dan di dalam nama Yesus kami telah berdoa. Hallelujah. Amen. What a God we have. Allah yang luar biasa yang kita miliki. You have a neighbor next to you, tell them, oh, I am excited and Jesus loves you. Dan jika saudara ada tetangga atau kiri kanan orang di sebelah saudara, katakan sama dia, Yesus mengasihimu dan saya juga mengasihimu. Amen. I thought I'm excited. Oh, dan juga katakan saya bersemangat sekali pada hari ini. Hallelujah. You know, once in a while Pastor Robbie like to joke around. Kadang-kadang kala saya suka bercanda sedikit, saudara. He just stop and make us, his joke is different. So, attributes of God, lesson 9. Atribut Allah yaitu pengajaran yang ke-9. And this morning we are to talk about the grace of God. Pada pagi hari ini kita akan bicara mengenai kasih karunia Allah. Wow, awesome, huh? The grace of God. So let us look into what the Word of God tells us about the grace of God. Dan kita akan melihat apa yang firman Allah katakan mengenai kasih karunia-Nya. In Psalms chapter 145 verse 9, please. Kita buka dalam Mazmur 145 ayat yang ke-9. The Lord is good to all, and His tender mercies are over all His works. Mazmur 145 ayat 9. Tuhan itu baik kepada semua orang dan penuh rahmat terhadap segala yang dijadikannya. So God's grace is perfection. Jadi kasih Allah merupakan kesempurnaan atau penyempurnaan. So grace is a perfection of God's divine character. Jadi kasih karunia merupakan penyempurnaan dari karakter Allah yang ilahi, which is exercised towards or onwards to the elect. Yang dilimpahkannya atau diberikannya kepada orang-orang yang dipilihnya. Neither in the Old Testament or the New Testament is the grace of God ever mentioned in connection with mankind generally. Jadi kasih karunia tidak disebutkan di dalam perjanjian lama ataupun perjanjian baru yang dikaitkan secara langsung atau secara umum kepada manusia. So one more time. Neither in the Old Testament or the New Testament, nor in the is the grace of God ever mentioned in connection with mankind generally. Jadi tidak terdapat di dalam perjanjian lama maupun juga di perjanjian baru di mana kasih karunia Tuhan disebutkan berkaitan dengan manusia secara umum. So in this it is distinguished from mercy. Jadi disinilah letaknya perbedaan antara kasih karunia dengan belas kasih. For the mercies of God is over all His works.
Karena belas kasih itu dikatakan penuh rahmat terhadap segala yang dijadikan Allah. That is what we read in Psalm 145 and verse 9. Dan ini tadi kita baca dalam Mazmur 145 ayat 9. So one more time, the Lord is good to all, and His tender mercies are over all His works. Sekali lagi Mazmur 145 ayat 9, Tuhan itu baik kepada semua orang dan penuh rahmat terhadap segala yang dijadikannya. So grace is the solemn source from which flows the good will. Jadi kasih karunia adalah satu-satunya sumber di mana melalui kasih karunia mengalir kebaikan Allah, love, kasih Allah, and salvation of God unto His chosen people. dan keselamatan daripada Allah yang dilimpahkan atau diberikan kepada umat pilihannya. So how do we define this grace? Dan bagaimana kita mendefinisikan kasih karunia Allah? I have a few points here. Firstly, right standing with God. Ada beberapa poin yang akan kita sebutkan. Yang pertama adalah berdiri benar di hadapan Allah. Secondly, divine grace is sovereign. Yang kedua, kasih karunia Allah adalah berdaulat. And saving favor of God exercised in the giving of blessing upon those who have no merit. Jadi kasih karunia ilahi merupakan perkenanan Allah yang berdaulat dan menyelamatkan yang dinyatakan dalam pemberian berkat kepada seseorang yang tidak layak untuk menerimanya. So, and for which no compassion is demand from them. Di mana tidak ada syarat apapun yang dituntut dari si penerima kasih karunia. So let me repeat again. Divine grace is the sovereign and saving favor of God. Jadi sekali lagi kasih karunia adalah perkenanan Allah yang berdaulat dan menyelamatkan. Exercise in the giving no merit in them. Dilimpahkan dalam pemberian berkat kepada seseorang yang tidak layak untuk menerimanya. And with no compassion is demanded from them. Dan di mana penerima daripada kasih karunia Allah tersebut tidak dituntut apapun. So, the grace is the favor of God. Jadi anugerah atau kasih karunia Allah merupakan perkenanan Tuhan. So this favor of God shown to those who are unworthy. Jadi kasih perkenanan Allah ini diberikan kepada seseorang yang tidak layak, undeserving, yang tidak layak untuk dapat menerimanya, and who are hell deserving. Ya sekali lagi yang mungkin juga yang tidak pantas untuk menerimanya, dalam arti seseorang yang tidak memiliki jasa sama sekali untuk dapat menerima kasih dan mengalami kasih karunia Allah. Hallelujah. Next, it is complete unmerited. Yang berikutnya, kasih karunia Tuhan itu sepenuhnya tidak layak untuk diterima, or cannot be earned by any good deeds. Atau juga tidak bisa diperoleh seseorang karena melakukan pekerjaan yang baik, or by any human efforts. atau juga dengan usaha manusia. So, let me repeat this one more time again. Ya, kita akan ulang sekali lagi. The grace is the favor of God shown to those who are unworthy. Jadi kasih anugerah atau kasih karunia merupakan perkenanan Allah yang diberikan atau dicurahkan kepada seseorang ataupun kepada manusia yang tidak layak untuk menerimanya. Or undeserving. Ya, sekali lagi, atau juga tidak pantas dan tidak layak menerimanya. And who are hell bound or hell deserving. Ya, dalam arti kalau ini dalam bahasa Indonesianya sama, jadi tidak pantas, tidak layak menerimanya. Jadi kepada seseorang yang tidak memiliki jasa apapun dalam menerima kasih karunia. Hallelujah. And next one, it is completely unmerited or cannot be earned by any good deeds. Dan berikutnya, kasih karunia ini sepenuhnya
unmerited, tidak layak untuk diterima, dan juga tidak bisa diterima karena melakukan suatu pekerjaan yang baik or by any human efforts. ataupun juga dengan usaha manusia. So the next is this: grace can neither be bought Dan yang berikutnya, kasih karunia Allah itu tidak bisa dibeli or won by any humans. atau juga didapatkan, diraih oleh manusia. If it could be, Karena jika kasih karunia itu bisa dibeli atau bisa didapatkan karena usaha manusia, it will cease to be grace. maka kasih karunia itu bukanlah kasih karunia. So the example of grace now, Jadi kita akan masuk dalam contoh-contoh dari kasih karunia Allah. Romans 11 verse 6. Di dalam Roma 11 ayat yang ke-6. And if by grace, then it is no longer of works. Otherwise, grace is no longer grace. But if it is of works, it is no longer grace. Otherwise, work is no longer work. Roma 11 ayat yang ke-6. Tetapi jika hal itu terjadi karena kasih karunia, maka bukan lagi karena perbuatan. Sebab jika tidak demikian, maka kasih karunia itu bukan lagi kasih karunia. Amen. So grace is not something you work for. Jadi kasih karunia bukanlah sesuatu yang harus kita pekerjakan. It is a free gift from God. Karena kasih karunia merupakan pemberian yang cuma-cuma dari Allah. Let us look at another example in Ephesians chapter 2 verse 8 and 9. Kita buka ayat lagi di dalam Efesus 2 ayat 8 sampai 9. So, verse 8 and 9. For by grace you have been saved through faith, and that not of yourself. It is the gift of God. Not of works, lest anyone should boast. Efesus 2 ayat 8 sampai dengan 9. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Dan itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. So, this is talking about those who are saved by Christ do not deserve this salvation. Ini berbicara mengenai bahwa mereka yang diselamatkan oleh Kristus tidak do not deserve, jadi tidak layak sebenarnya untuk menerimanya. It's only by His grace and mercy. Jadi hanya oleh karena kasih karunia dan belas kasih Allah. So we believe by faith to be saved. Jadi artinya kita percaya bahwa kita diselamatkan oleh karena iman. And so in Romans 10:9 actually teaches us about this, yeah. Roma 10 ayat 9 dan 10 mengajarkan kita hal seperti ini. So it will be good if you read after I finish in Romans 10:9 and 10:10. Jadi saudara juga nanti bisa setelah pengajaran ini saudara bisa buka untuk tahu referensi lebih lagi di dalam Roma 10 ayat 9 sampai dengan 10. So but it is because God's grace is operating in our lives. Tetapi semuanya itu karena kasih karunia Allah yang bekerja di dalam kehidupan kita semua. We need to remember that salvation is never based on something man has done. Kita harus ketahui dan perlu ingat bahwa keselamatan itu bukanlah sesuatu yang manusia bisa peroleh atau pekerjakan untuk bisa menerima keselamatan. So no action that is good enough to provide our own salvation. Jadi tidak ada perbuatan apapun yang cukup baik untuk supaya manusia bisa menerima keselamatan. No good deeds can undo the sin that we have done. Jadi juga tidak ada perbuatan baik yang bisa membatalkan dosa yang kita telah perbuat or committed. atau dosa yang telah kita lakukan. Salvation is a gift. Karena sekali lagi keselamatan adalah sebuah karunia, pemberian. A gift only God can provide. Sebuah karunia, sebuah pemberian cuma-cuma yang hanya Allah bisa berikan kepada kita. So no Christian can brag about their own goodness. No Christian, jadi tidak ada orang Kristen yang bisa membanggakan atau sombong akan kebaikan dirinya sendiri. Since salvation is a gift and a gift only God can provide. Jadi karena keselamatan merupakan pemberian di mana hanya Allah yang bisa memberikan pemberian tersebut kepada manusia. Amen. Hallelujah. So,
These are examples of what grace. Dan ini adalah contoh-contoh dari kasih karunia Allah. Now we want to see the characteristic of divine grace. Sekarang kita akan melihat kepada karakteristik dari kasih karunia Allah yang ilahi. In the entire Bible, there's so many scriptures and so many from Genesis to Revelation about the grace of God. But this is where I'm just giving you a little bit so that you have an understanding that you can be blessed. Jadi di dalam Alkitab maupun dari Perjanjian Lama sampai dengan Perjanjian Baru ada begitu banyak ayat mengenai kasih karunia. Nah, tapi pada saat ini saya akan memberikan hanya beberapa ayat saja supaya saudara bisa lebih lagi memahami, memaknai mengenai kasih karunia Allah. So the characteristics of divine grace in 2 Timothy chapter 1 verse 9. Karakteristik dari kasih karunia yang ilahi kita akan buka dalam 2 Timotius 1 ayat 9. The Bible tells us who has saved us and called us with a holy calling, not according to our works, but according to His own purpose and grace, which was given to us in Christ Jesus before time began. 2 Timotius 1 ayat 9, dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus, bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia-Nya sendiri, yang telah dikaruniakan kepada kita dalam Kristus Yesus sebelum permulaan zaman. So first, it is eternal. Jadi yang pertama-tama, kasih karunia ilahi itu adalah kekal. So grace was planned before it was put into effect. Jadi kasih karunia sebelumnya telah direncanakan sebelum kasih karunia itu memiliki efeknya atau akibatnya kepada kehidupan manusia. Or implemented. Atau juga diimplementasikan, diberikan kepada kehidupan manusia. The other area I want to show you is Romans chapter 3 and verse 24. Dan dalam area yang lain saya juga akan berikan saudara di dalam Roma 3 ayat 24. Romans 3:24, being justified freely by His grace through the redemption that is in Christ Jesus. Roma 3 ayat 24, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. So secondly, it is free. Jadi yang kedua, karakteristik kasih karunia ilahi, kasih karunia adalah pemberian yang cuma-cuma. So just now we said it is eternal, now it is free, ya. Yang pertama kasih karunia itu kekal, yang kedua kasih karunia merupakan pemberian Allah yang cuma-cuma. So no one ever purchased it. Dan tidak ada yang bisa membelinya. And being justified freely by His grace. Karena dikatakan bahwa telah dibenarkan dengan cuma-cuma oleh karena kasih karunia Allah. In Romans 5:21. Di dalam Roma 5 ayat 21. Let us look into it. Kita akan buka sama-sama. So that as sin reigned in death, even so grace might reign through righteousness to eternal life through Jesus Christ our Lord. Roma 5 ayat 21. Supaya sama seperti dosa berkuasa dalam alam maut, demikian kasih karunia akan berkuasa oleh kebenaran untuk hidup yang kekal oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Thirdly, grace is sovereign. Hal yang ketiga, kasih karunia itu berdaulat. Because God exercises it towards and gives it upon whom He pleases. Jadi kenapa dikatakan berdaulat? Karena Allah mengaruniakan dan melimpahkan kasih karunia kepada siapa yang dikenannya. So if grace reigns, jadi jika kasih karunia Allah itu memerintah, then it is on the throne. Artinya kasih karunia itu ada di atas tahta. And the occupant on the throne is sovereign. Dan pribadi yang bertahta di atas tahta tersebut adalah pribadi yang berdaulat. Hebrew 4:16 says, Ibrani 4 ayat 16 mengatakan, let us therefore come boldly to the throne of grace, that we may obtain mercy and find grace to help in time of need. Ibrani 4 ayat 16, sebab itu marilah kita datang dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapatkan pertolongan kita pada waktunya. So the occupant of the throne is sovereign,
Jadi yang bertahta di atas tahta tersebut adalah berdaulat sepenuhnya, the throne of grace. yaitu tahta kasih karunia. So as scripture has said, the throne of grace. Ya, seperti yang Ibrani 4:16 katakan, yaitu tahta kasih karunia. Because grace is unmerited favor, Karena kasih karunia merupakan perkenanan yang tidak layak kita terima. it must be implemented in a sovereign manner. Artinya bahwa kasih karunia itu tersebut harus diimplementasikan dengan sebuah tindakan yang berdaulat. So we must understand that this is God talking about choosing or implementing His grace is based on His goodness. Jadi kita mesti mengerti bahwa kasih karunia diimplementasikan itu berdasarkan kebaikan yang Allah miliki, berdasarkan kedaulatan kebaikannya. In one of our teaching lesson, God's goodness, remember? Karena dalam pengajaran kita yang sebelumnya kita juga membahas mengenai kebaikan Allah. So these are all interlinked because it's all about the attributes of God. Karena semua ini saling berkaitan satu dengan yang lain, karena ini bicara mengenai atribut Allah. So in Exodus chapter 33 and verse 19 speaks like this. Keluaran 33 ayat 19 mengatakan hal yang demikian. Then he said, I will make all my goodness pass before you, and I will proclaim the name of the Lord before you. I will be gracious to whom I will be gracious, and I will have compassion on whom I will have compassion. Keluaran 33 ayat 19, tetapi firman-Nya, aku akan melewatkan segenap kegemilanganku dari depanmu, dan menyuruhkan nama Tuhan di depanmu. Aku akan memberi kasih karunia kepada siapa yang kuberi kasih karunia, dan mengasihani siapa yang kukasihani. Remember I said earlier, thirdly, grace is sovereign. Ingatlah bahwa poin yang ketiga bahwa kasih karunia itu berdaulat. Because God exercises it towards and gives it or bestow it upon whom He pleases. Karena kasih karunia itu dilimpahkan Tuhan kepada seseorang, kepada siapa yang dikenannya. So here in this scripture He says, I will be gracious to whom I will be gracious, and I will have compassion on whom I will have compassion. Sebab itu firman Tuhan mengatakan, aku akan memberikan kasih karunia kepada siapa aku beri kasih karunia, dan mengasihani siapa yang kukasihani. So now let us come and understand this. Remember, the Holy Spirit is the communication of grace. Ingatlah sekali lagi bahwa Roh Kudus adalah perpanjangan dari kasih karunia Allah. He is the third person of the Godhead. Karena Roh Kudus adalah pribadi ketiga dari Allah. For He is called the Spirit of grace. Dan Roh Kudus juga dinamakan atau dipanggil sebagai Roh kasih karunia. So now understand that God the Father is the fountain of all grace. Dan kita juga mengerti bahwa Allah Bapa adalah sumber daripada segala kasih karunia. So for He purposed Himself the everlasting covenant of redemption. Jadi Allah bertekad di dalam dirinya sendiri untuk melaksanakan perjanjian penebusan yang kekal. So God the Son is the only channel of grace. Jadi Allah Anak adalah satu-satunya saluran kasih karunia. So the gospel is the publisher of grace. Dan Injil merupakan pernyataan dari kasih karunia Allah. The Spirit is the bestower of grace. Dan Roh Kudus adalah pemberi daripada kasih karunia. So He is the one who applies the gospel in saving power to the soul. Jadi Roh Kuduslah yang menjadikan Injil sebagai kuasa Allah yang menyelamatkan jiwa-jiwa. Let me repeat this again, because this is interesting, this is good, and we really need to digest this. Dan kita akan ulang sekali lagi karena hal ini hal yang sangat baik sekali untuk kita bisa maknai dan pahami. God the Father is the fountain of all grace. Jadi Allah Bapa adalah sumber dari segala kasih karunia. For He purposed in Himself the everlasting covenant of redemption. Karena Allah sendiri bertekad di dalam dirinya untuk melaksanakan sebuah perjanjian penebusan yang kekal. God the Son is the only channel of grace. Dan Allah Anak, yaitu Yesus Kristus, adalah saluran dari kasih karunia.
The gospel is the publisher of grace. Dan Injil merupakan pernyataan dari kasih karunia Allah. The Spirit is the bestower. Dan Roh Kudus adalah pemberi kasih karunia. So remember, He is the bestower of grace. Yeah? Jadi Roh Kudus adalah pemberi kasih karunia. And He is the one who applies the gospel in saving power to the soul. Dan Roh Kuduslah kemudian yang menjadikan Injil sebagai kuasa Allah yang dapat menyelamatkan jiwa-jiwa. So now we understand this, but we also need to see grace is a provision for man. Jadi kasih karunia juga merupakan pemeliharaan Allah terhadap manusia Who are source of justice. Ya, sebuah penyediaan Allah kepada manusia yang telah jatuh di dalam dosa, kepada manusia yang bahkan tidak bisa berbuat apa yang adil. So grace is a provision for man. Jadi kasih karunia merupakan penyediaan kepada kasih karunia Allah merupakan penyediaan Allah kepada manusia Who are so fallen that they cannot live up the acts of justice. yang telah jatuh, manusia yang tidak dapat berbuat apa yang benar atau apa yang adil. So some are so corrupt that they cannot change their own nature. Karena manusia sudah menjadi begitu rusak dan tidak dapat mengubah natur mereka sendiri, yaitu natur dosa yang ada dalam manusia. So opposed to God that they cannot turn to Him. Dan begitu manusia begitu bertentangan sifat natur dosanya dengan Allah, sehingga mereka tidak bisa berbalik kembali kepada Allah. So blinded that they cannot see Him. Dan manusia yang begitu buta sehingga manusia juga tidak bisa melihat Allah. So deaf that they cannot hear Him. Ya, manusia yang begitu tuli sehingga juga manusia tersebut tidak bisa mendengar dari Allah. So dead that He Himself must lift them into resurrection. Dan manusia yang begitu mati secara rohani sehingga Allah sendirilah yang harus membangkitkan, membawa mereka kepada kebangkitan. So if you understand, the grace is a provision for men. Jadi saudara harus mengerti bahwa kasih karunia merupakan sebuah penyediaan, sebuah pemeliharaan yang Allah berikan kepada manusia. We don't deserve it, Di mana manusia kita semua tidak layak untuk menerimanya. but He gives us the way out. Tapi Tuhan sendiri telah memberikannya kepada kita, memberikan jalan keluarnya kepada kita. So people of God, remember, Jadi umat Allah, ingatlah, the grace of God, kasih karunia Allah, grace defined, dan di mana kasih karunia itu didefinisikan right standing with God. sebagai berdiri benar di hadapan Allah. And I've given you examples of the grace of God and the characteristics of the grace of the divine grace. Dan saya juga telah memberikan beberapa contoh dari kasih karunia Allah dan beberapa karakteristik dari kasih karunia Allah yang ilahi. First, eternal. Di mana yang pertama, kasih karunia ilahi itu adalah kekal. Secondly, it is free. Dan kasih karunia Allah yang ilahi adalah pemberian Allah yang cuma-cuma. Thirdly, it is sovereign. Dan kasih karunia Allah juga adalah kasih karunia yang berdaulat. Why it is sovereign? Because He chooses whom He pleases and He bestows on those He pleases to bestow. Jadi kenapa dikatakan berdaulat? Karena Allah mengaruniakan kepada siapa yang dikenannya. But also remember this, grace is a provision for us all. Dan juga ingatlah satu lagi bahwa kasih karunia merupakan penyediaan Allah bagi kita semua. So today we come to the end of our lesson of the grace of God. Dan pada hari ini kita sudah selesai dari pengajaran kita mengenai kasih karunia Allah. That you will understand a little bit more about God's goodness and His love and His mercy. Sehingga saudara bisa lebih banyak sedikit mengerti mengenai kebaikan Allah, belas kasih Allah dan kasih Allah. And the grace of God. Dan kasih karunia yang Allah miliki. So let us pray, people of God. Mari kita berdoa. Father, I pray that your grace will be more than sufficient for each and every person and their families. Bapak, saya berdoa biarlah kasih karuniamu lebih dari cukup buat setiap orang dan setiap keluarga. And I pray, God, that whatever they are going through, Lord,
you may be there to help them and give them the ability to overcome. Dan saya berdoa biar apapun yang mereka hadapi dan lewati, Engkau sendiri menyertai mereka dan memberikan kepada mereka jalan keluarnya. And Lord, I pray for all those lost souls and lost families. I pray that the grace of God will come upon them, that they will come to you, Lord. Dan saya berdoa buat jiwa-jiwa yang terhilang maupun keluarga-keluarga lain yang belum mengenal Engkau. Saya berdoa biarlah kasih karunia-Mu ada di atas kehidupan mereka sehingga mereka bisa datang dan mengakui Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Lord, cover them, protect them, be with them, Dan Tuhan lindungi mereka, sertai mereka dan naungi mereka, that they know for sure that you are in control. sehingga mereka dapat tahu dengan pasti di dalam jiwa mereka bahwa Engkau Allah yang memegang kendali. And they have nothing to worry about, Sehingga mereka tidak ada satu hal apapun yang mereka perlu khawatirkan. because their trust is in you, Lord. Karena kepercayaan dan keyakinan mereka hanya ada di dalam Engkau saja. Open the heavens, O Father. Dan bukalah pintu surgamu Tuhan. Pour down the showers of your love. Dan curahkanlah hujan kasih-Mu. Pour down that rain blessing Dan curahkanlah hujan berkat-Mu. in the name of Jesus. Di dalam nama Yesus. Amen. Amin. God bless you. Tuhan Yesus memberkati. And remember, Dan ingatlah, on the 16th of May, di dalam tanggal 16 Mei, we're going to pray for all the needs of the people that already sent in. And you can still send in, and on the day itself you can write in, so we can pray for all of you. ya, di mana kami akan berdoa buat setiap permohonan doa yang masuk secara spesifik di tanggal 16 Mei hari Sabtu. Dan sebab itu saudara masih bisa tetap menuliskan setiap permohonan doa saudara di dalam kolom komentar ataupun di dalam platform sosial media. And so may the Lord bless you and keep you. And if you can spread out the news, it will be great. It will be a blessing. And may the Lord bless you. Dan biarlah Tuhan menjagai saudara dan memberkati saudara. Dan jika saudara diberkati juga, saudara bisa membagikan pesan ini dan share kepada orang-orang lainnya. Dan biarlah juga mereka bisa diberkati. Jesus loves you. Tuhan Yesus mengasihi saudara. We love you too. Dan kami mengasihi saudara. Until tomorrow. Dan sampai kita berjumpa lagi besok. Bye-bye. Dan sampai kita bertemu kembali.